tanpa mandi, tanpa gosok gigi, kita bakal langsung menyaksikan game yang pertama di mana pesawat sudah mengudara mengantarkan 16 tim untuk baku hantam di Ranger. Yes, betul banget dan melintas di arah atas dari Milta Power nampaknya menuju ke arah bagian shooting range. Kali ini nampaknya dari masing-masing tim. Untuk tim utara kali ini dipermudah untuk mereka bisa menuju ke arah bagian utaranya, seperti contohnya Asgard yang mungkin akan kembali lagi turun ke arah bagian drop zone mereka di arah bagian Severny. Iya, betul sekali. Dan garis bagian pesawat yang kita lihat kali ini cukup menguntungkan buat beberapa tim yang mengambil di daerah Severny, Yasnaya, itu cukup enak untuk dijangkau. Tapi buat beberapa tim yang berada kompon mereka di Primors, juga Milta, itu bakal sulit sekali. Mereka bakal membutuhkan effort lebih untuk bisa menjangkau kompon tersebut. Dan kita melihat juga di mana beberapa tim langsung saja turun di awal-awal game kali ini, di mana kita lihat dari Dunia Games sudah turun di bagian daerah Milta Power dan juga sekitaran daerah Lipovka. Yes, betul. Dan seperti biasa mereka nge-split up posisi mereka, ada yang mengambil ke arah bagian Lipovka, ada yang mengambil juga ke arah bagian Milta Power. Dan kalau misalkan kita fokus ke arah bagian Yasnayanya, seperti biasa akan ditempati oleh tim 21 kali ini dan di arah bagian Georgiopol yang cukup padat karena ada dari tim ACS, ada tim Onyx dan juga tim Morp yang mereka menduduki di arah bagian Georgiopolnya. Ya betul sekali, tapi kita melihat di bagian Miltanya akan ada 3 tim yang terlihat sudah mulai padat. Dan ini kayaknya bakal terjadi gesekan lebih awal kali ini di bagian sekitaran Milta. Dan untuk circle-nya sudah muncul, tidak menyulitkan untuk semua tim. Cukup gampang untuk mereka melakukan rotasi di mana Rosok dan juga Skull masuk di bagian center circle yang bakal menguntungkan untuk tim Maruzama dan juga BMW. Yes, betul banget. Dan sejauh ini juga dari arah masing-masing rotasi tim terpantau masih cukup nyaman. Tapi dari arah supply bank juga mereka masih berusaha untuk menyambung untuk mereka bisa turun ke arah bagian pulau SMB. Nampaknya dari arah rotasi tim supply bank dan mereka melintas di arah bagian Milta dan juga Farm yang juga padat. Karena ada tim Crit yang mereka merupakan penguasa tata di area bagian Miltanya. Iya, betul sekali. Dan ini dia buat EVOS cukup aman. Seperti biasa mereka tidak berganti kompor mereka. Menyitari sekitaran rumah 12. Di mana Red Face masih tertinggal sedikit dari teman-temannya. Jika temannya memilih rotasi ke bagian kiri yaitu dari daerah Veripir. Dan juga kali ini Asgard benar-benar nyaman di bagian daerah Severny. Asgard ini kalau mau dibilang Severny ini sudah sebagai rumah mereka. Dari komunitas pun mereka tetap mengambil daerah Severny, Windy. Oh, berarti dari dulu juga nggak berubah ya untuk drop zone dari Asgard itu sendiri. Mereka tetap mengambil ke arah bagian Severny dan juga mereka semakin komit lagi. Tinggal dimaksimalkan aja berarti eksekusi dari Asgard untuk mereka bisa menaiki lagi. At least untuk hari ini bisa berada di area bagian pertengahan dari klasemen sementara. Ya, betul sekali. Untuk kita melihat juga di bagian circle-nya cukup nyaman. Banyak kelonggaran juga yang dimiliki dari tim Asgard. Dan di sisi lain kali ini kita melihat dari member Maruzama. Win, ini salah satu hal menarik juga ketika kita menyebut nama dari King Wolf. Coba saya mau tantang kamu menyebutkan nama King Wolf tapi bilang King-nya terus sambil tarik napas. Bilang King terus tarik napas. Coba kamu bilang, Win. King. Waduh, dari itu dia King Wolf ya. Coba teman-teman yang lagi menonton juga bisa menyebut nama King Wolf dengan bilang King sambil tarik napas. Pasti bakal betul-betul apa ya kalau mau dibilang ya Windy ya. Pas juga ya Windy ya. Terapa tuh? Tersebutkan lah begitu. Oke, ini dia teman-teman. Kita bakal melihat lagi di bagian seberang dari George Pool, di mana ada ACS yang masih cukup aman menyitari sekitaran apartemen, melakukan looting, tidak diganggu oleh musuh lain. Dan ini dia dari LKC mengambil bangunan-bangunan di bagian daerah Stalber. Yes, betul. Udah mulai terpantau juga dari arah bagian penyebaran dari ke-16 tim yang masih bertanding dan juga terpantau belum ada satupun knockdown yang terpantau dari arah bagian Elimination Phase. Dan kita bergeser juga ke arah bagian Severny di arah bagian utara yang masih cukup nyaman juga ditempatin oleh tim Asgard. Dan kita bisa lihat ada explore player-nya itu berarti dari Just Space dan juga Avatar for You. Iya, betul sekali. Kemarin kalau Avatar pernah bermain di 69, Just Space itu pernah bermain di Eagle 365 dan kembali dia menyatu dengan Avatar. Dan di sisi lain juga dari MKS Alfirlo ini juga pernah bermain di tim Geek kalau tidak salah ya Windia. Ya betul, terakhir Alfirlo itu di Geek dan sebelumnya lagi itu Alfirlo ada di Onyx.
Oh, di Onyx dan kali ini dia sudah membantu untuk memperkuat skuad dari MKS di mana juga ada 3 temannya yaitu ada Pritsi dan juga beberapa temannya lagi dan ini dia BMW yang merada di bagian apartemen school masih cukup nyaman mereka bakal kenyang juga untuk menguasai mengambil lootingan di daerah apartemen-apartemennya tapi mereka tidak bergeser ke bagian gedung schoolnya ya Win. Iya ya, Apakah dan ada kayaknya dari musuh? arah oh enggak, aman tenang, Oh, dari aman. BMW terpantau dari bagian school-nya itu sama sekali nggak ada kontender. Mereka bisa cukup nyaman looting dari bagian school-nya dan kalau kita bisa lihat dari game hari pertama kemarin itu ending Ya. circle-nya mengarah ke arah bagian ruins yang di mana kalau misalkan circle yang mengarah ke bagian ruins itu bener-bener tricky banget karena kan banyak banget, broken building yang mereka bisa mainkan buat hiding spot mereka. Jadi, untuk di game hari pertama kemarin itu match-nya memang terpantau cukup sulit. Iya betul sekali dan kita melihat juga dari sisi Red Bull Rebellion di mana ada Oki Osora pasti Pochinki bakal diisi dan tentu saja Oki Osora membawa 3 temannya mengisi bagian Pochinki dengan begitu aman tidak diganggu oleh musuh lain tapi di sisi lain Morph dengan melakukan looting cepat langsung saja bergerak ke bagian high groundnya dan sudah melihat beberapa player dari tim Onyx yang lagi mengitari melakukan rotasi sudah terpantau jelas tapi belum ada spray down yang dilakukan karena masih ada jarak yang begitu jauh. Yes, betul dan terpantau juga dari arah bagian checkpoint morph ini memang seringkali mereka jadikan sebuah checkpoint untuk bisa memantau pergerakan dari arah tim-tim lain terutama dari Onyx yang juga turun drop zone di arah bagian Georgiopol perumahan di belakang kontainer yang ditempatin oleh tim morph. Jadi mereka seringkali untuk mengawasi pergerakan dari arah tim-tim lain dan untuk saat ini mereka juga masih dibuat nyaman dengan circle yang pertama. Oh, dan ternyata satu player dari Morph masih tertahan di pinggiran sungai, di mana kita melihat Jacques bakal sedikit tertahan, bakal mendapatkan hambatan karena dia jauh dari temannya dan masih ada 2 player dari Onyx yang bertahan di bagian rumah garasi yang sudah terdengar bunyi tembakan. Nah, ini Jacques bakal menahan saja, bakal memberikan informasi, menunggu apakah akan ada regroup atau dia menunggu dulu 2 player dari Onyx bakal melepas. Oh, ternyata dia masih bisa melalui bagian lower ground dari pinggiran sungai, Windy. Yes, betul. Tapi nampaknya tadi dari arah Onyx juga berusaha untuk nge-zoning out aja karena tim Mob biar mereka nggak memasuki area yang sudah ditahankan oleh tim Onyx dan kali ini Rosezi juga berusaha untuk mendapatkan beberapa tappingan fire-nya tadi karena tim Mob walaupun masih belum bisa melukai dan cukup membuat dari Mob juga mereka mengamankan karena bagian checkpoint yang kalau misalkan kita lihat di sini juga masih cukup nyaman sementara dari arah tim 69 juga mereka sekarang udah mulai touchdown mengambil ke area bagian Bukit Kentangnya. Iya, betul sekali dan kita melihat juga 8 menit yang sudah berlangsung di mana tim-tim juga melakukan looting dengan waktu yang tepat juga, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama karena mengingat kita sudah masuk dalam semi hardcore ya Windy ya, di mana lootingan juga sudah dinaikin lagi dan aim assist juga sudah di off. Tentunya ini tim-tim juga sudah bakal step up lagi dengan hardcore ini mereka bakal try hard lagi dan juga step up dan tentunya ini aim mereka sudah bakal lebih jahat lagi, Win. Yes, betul banget, setuju banget dan juga tadi kalau misalkan kita lihat sendiri dari arah pergerakan tim 69 mereka bergerak dari arah bagian Novo dan mereka tiba-tiba sekarang udah sampai di area bagian Bukit Kentang. Jadi udah mulai ada pergerakan cukup cepat diambil oleh tim 69 tapi nampaknya ada Creed juga yang memiliki pemikiran sama untuk bisa mengakuisisi area bagian Bukit Kentang dan akan coba di-secure areanya oleh tim 69. Oh, kita lihat Creed nampaknya cuma melewati saja, tidak langsung tabrak. Tapi ini dia, Misu yang masih mengitari, membuka jalan mencari posisi yang enak. Tapi untung saja dia tidak langsung lurus ke bagian kiri, yaitu yang masih diisi. Oh, tapi ada peluru panas yang langsung saja mengusir satu player dari 69. Misu sudah mendapatkan informasi, hati-hati kalau baginya sampai pecah. Wah, bakal sulit sih, karena berada di bagian posisi yang sangat terbuka, bahkan jauh dari teman-temannya juga. Yes, betul. Dan nampaknya dari arah school juga sudah mulai terpantau ada pergerakan dari arah BMW yang melihat juga rotasi dari arah tim 69 dan juga di arah bagian senternya lihat sudah mulai terjadi penumpukan dari berbagai tim yang berbeda Reski dan kita bisa pantau juga dari arah bagian selatan akan coba ditusuk areanya oleh tim supply bank yang seperti biasa dengan late rotation mereka tapi kali ini Kimain juga masih berusaha untuk mendapatkan knockdown demi knockdownnya ke arah tim 69. Ya, betul sekali. Kita melihat juga di bagian center sudah mulai padat, di mana kalau kita melihat dari tim
dunia games. Mereka dari daerah sekitaran Lipovka itu mereka bisa bermain dengan cukup aman, tidak terlalu buru-buru untuk langsung masuk ke bagian center karena mereka masih bisa memainkan di daerah sekitaran Yasnaya yang benar-benar masih cukup dalam untuk di bagian circle-nya. Betul banget dan kali ini masih saling memantau aja posisi satu sama lain walaupun jarak sudah mulai semakin dekat lagi dengan EVOS dan juga 69 tapi cadangan juga masih berusaha untuk melakukan granat tapi masih ditahan juga granatnya masih berusaha untuk menebak nih posisi pasti dari player tim EVOS. Wow, namanya cadangan, tapi dia lagi bermain ya. Dan ini dia masih menunggu waktu yang tepat yang pastinya dia sudah mendengarkan step dari player EVOS. Dia juga tidak terlalu buru-buru untuk langsung membuka tembakan karena dia sendirian, 3 temannya masih berada di bagian belakang walaupun dia masih bisa mendapatkan follow up tembakan juga dari bagian belakang. Tapi itu dia bisa saja tertangkap dan langsung bisa dikonfirm menjadi point elimination untuk EVOS yang masih bergerak dengan cukup berdekatan, bergerak dengan satu buah kekuatan yaitu masih ada KF, Microfox. Ternyata Microboy sudah mengganti nama lagi menjadi Microfox Windy ya. Iya betul dan ini biasanya namanya udah diambil sama player lain jadi nggak bisa Oh dipakai iya tapi KF betul. terpantau Wow. tertek loh HP-nya dari arah angle tim 69 dan kali ini nampaknya openingnya didapatkan oleh tim 69 bahkan akan coba di follow up juga dengan lemparan granat di kokang di Oh. tangan kanan seorang cadangan dan dipantulkan dan bahkan lihat EVOS Revenge masih belum bisa di take down nampaknya dari arah seorang cadangan. Hati-hati untuk EVOS, tapi itu dia kita melihat juga Microfox yang sudah bakal menyadari di mana membangun sebuah flank sendirian dari bagian kiri untuk mengetahui posisi dari cadangan. Tapi cadangan masih cukup menyatu dengan alam melakukan proning, belum diketahui posisinya, belum ada granat berikutnya yang dilontarkan ke arah posisi dari tim EVOS. Dan 3 temannya juga bakal bersiap-siap ketika bahaya bakal besar, mereka langsung saja segera mungkin untuk melakukan regroup. Yes, betul banget dan ini masih sama-sama Oh. menurunkan temponya satu sama lain tapi lihat nampaknya cadangan yang sekarang akan coba dipredik posisinya oleh tim EVOS. Respect tadi mengokang bergranat tapi masih belum bisa men-take down lagi, belum ada opening knock yang didapatkan oleh kedua tim yang masih berusaha untuk mempertahankan area mereka di Bukit Kentangnya. Iya, dan cadangan juga belum bisa lari sih. Ini dia kayaknya tidak mempunyai kendaraan dan dia menunggu saja apakah EVOS bakal tetap bertahan mencari posisinya atau bakal mundur juga. Dan ini dia sebentar lagi kita bakal masuk untuk zona yang ketiga di mana Stikli masih memantau dan sudah bakal mendesak mereka untuk melakukan rotasi karena Blue Zone bakal mengikis mereka walaupun belum terlalu sakit tapi kalau kita bertahan lama juga bakal terkuras HP kita. Yes, betul dan circle-nya condong lagi mengarah ke arah bagian school dan juga Rozok yang kali ini juga sudah mulai dipadati area perkotaannya dan nampaknya dari arah EVOS yang mereka lebih milih untuk mundur sedikit tapi tidak ternyata mereka repositioning lagi untuk bisa mendapatkan angle yang lebih clear lagi ke arah tim 69 cadangan juga masih stay nge-hold angle tapi Microboy nge-flank ke arah bagian backline dari arah seorang cadangan dan diketahui juga posisi mereka tapi lengah cadangan ter-take down akhirnya hampir di-take down juga oleh Microboy dan itu dia granat dari Lizak lah yang berhasil bisa men-take down player dari arah tim 69. Wah, dan ini dia kepedean, kepercayaan diri yang bakal didapatkan dari tim EVOS di mana sudah menyulik 1 member dari 69, menyisakan 3 member saja masih aktif, 4 bakal melawan 3. Dan ini dia, sebuah granat tidak terlalu buru-buru, tidak terlalu cepat untuk langsung melakukan commit push karena Microboy juga bakal melakukan healing terlebih dahulu. HP-nya berkurang, tapi hati-hati, takut saja bakal ada orang ketiga yang lagi bakal join kali ini. Leo for me masih Betul. bertahan. Wah, Betul, ini masih dia. sama-sama bertahan. Iya, Dari kedua William tim masih masih sama-sama bertahan dan bertahan. betul banget dan kali ini nampaknya dari arah Leo Formi juga masih nge-hold angle-nya di arah bagian lengkungan yang dia miliki saat ini untuk bisa menjaga lagi angle-nya lebih clear lagi ke arah tim EVOS karena dari split yang dilakukan EVOS juga menyulitkan untuk 69 bisa mengunci pergerakan dari arah tim EVOS-nya sendiri. Wah, setup yang sama di mana 2 menjaga 1 dan dari 69 juga, tapi itu dia granat kembali meledak di atas kepala dari Misu, kembali terkonek, tertangkap sudah menyisakan 2 member tapi Laiser juga kembali tertangkap dari bagian kiri. Herlin bakal berhadapan lagi jika manja tapi itu dia KF langsung saja kembali menjatuhkan 3 bakal melawan 1 member saja tersisa last man standing yang masih aktif dari 69 atau EVOS K yang bakal terpunangkan di awal game kali ini. Leo Formi sudah terlihat tercicil lagi HP-nya oleh peredaran dari seorang KF dengan Scar L-nya bakal lebih pede lagi menunggu waktu komik putar saja dilakukan ras dan itu dia 69 berhasil diratakan menjadi tim pertama di game yang pertama juga kali ini. 15 tim tersisa EVOS berhasil mendapatkan 4 poin yang cukup baik kali ini.
Yes, betul banget dan EVOS kembali lagi menambah pundi-pundi poin eliminasi mereka di circle yang ketiga di menit yang ke-14 yang berhasil bisa meratakan 6-9 e-sport untuk di game kita yang pertama dan kali ini dari ke-15 tim yang tersisa juga masih butuh PR lagi untuk mereka bisa berotasi lagi masuk ke arah bagian play zone dan terpantau sudah dari arah bagian EVOS mereka cukup nyaman mengakuisisi dan circle-nya juga tidak jauh jaraknya dari tempat yang ditempati EVOS saat ini. Iya betul sekali, tapi kita sudah bakal move on dari EVOS dan juga 69. Kita bakal melihat lagi pergerakan tipis-tipis yang sudah mulai dibangun oleh Morph dan juga Marusama. Satu member sudah mulai mengamankan, tapi ternyata Ruins sudah berada lagi di luar circle, di mana sudah update. Skull benar-benar berada di tempat yang cukup nyaman, bahkan ada GPX, ada Crit yang sudah aman tinggal menunggu waktu yang tepat saja. Tapi itu dia Supply Bank dan juga Rebellion juga bakal berusaha untuk masuk lagi. Dan Onyx satu member dikirimkan langsung tusuk ke bagian tengah. Apakah dia bakal berhasil touchdown untuk mendapatkan centernya? Dan itu dia mereka bakal bergabung dengan tim BMW juga kali ini. Betul, dan BMW, mereka dibuat tidak bergeming dari posisi mereka dari awal mulai Iya. drop zone dan mereka benar-benar memiliki keputusan yang tepat. Mereka stay di bagian school, mereka tidak bergerak sama sekali dan pergerakan nampaknya juga sudah mulai diambil dari arah tim Red Bull Rebellion, di mana dari arah seorang Sukidin mengokang granat dipantulkan ke arah bagian depan dan splash damage-nya masih belum bisa mampu untuk menumbangkan, tapi hati-hati Onyx juga sudah mulai join the fight di mana Rosezi akan coba ditinggalkan di Wow. bagian belakang aja dibiarkan bleeding out begitu saja Reski. Langsung saja ditabrak, bahkan Onyx harus tertumbangi dua member. Masih belum bisa diselamatkan. Apakah masih bisa atau langsung menjadi poin? Dan di sisi lain, Heaven masih memantau ke bagian sekitaran daerah Dunia Games, di mana masih ada Okta. Mereka masih bertahan di bagian bibirnya, tapi ini dia gontak-gontakan yang bakal pecah di bagian tengah. Bagian apartemennya sudah mulai terasa. Ini kalau kit saya yang main ini saya sudah bakal tremor, Win. Bakal ngeframe juga ya. Kita lihat ternyata LKC juga bakal join lagi. Tabrak ke rumah ini oleh Onyx dan ternyata Proning Shoot berhasil mendapatkan satu member lagi. Dan itu dia Warung langsung saja masuk lagi. ST berhasil melucinkan dan menjatuhkan satu member lagi dari Onyx. Dan itu dia LKC berhasil merita kompon yang diisi oleh Onyx kali ini. Yes, betul. Dan last man standing tersisa untuk tim Onyx dari arah angle seorang Joe Brinkin juga masih berusaha untuk nge-hold di arah bagian apartemennya kali ini dan berusaha untuk menjaga aja posisi mereka karena di arah bagian luar juga udah mulai chaos banget. Fight juga sudah mulai pecah terjadi di area mana-mana dan dari arah LKC hanya menyisakan dua player aktif mereka yaitu dari arah Foxy dan juga Warung. Iya betul sekali, dan LKC walaupun mereka sudah berhasil mendapatkan satu buah kompon kali ini tapi tersisa dua member, ini belum hal yang aman buat mereka. Tentunya fokus mereka bakal terbagi ke berbagai arah, tapi kita bakal melihat juga di sisi lain di bagian gudang sudah ada sebuah fight yang dibangun di mana Rebellion bakal berhadapan dengan Supply Bank. Oke, Osora cukup low HP-nya, terkena hit juga kali ini, tapi itu dia masih mencari tambahan lagi member. Slayer melakukan heal kembali, masih melakukan shoulder pick. Ini bahaya sekali, masih bakal sulit tebak siapakah yang bakal memenangkan kontes di bibir circle. Dan itu dia. Wah, tidak terlihat Windy Matoy masih melakukan proning kali ini. Yes, betul. Dan nampaknya udah mulai mendeteksi nih pergerakan dari arah Oki Ozora. Dilontarkan molotov dan hampir bisa membakar posisi dari arah Oki Ozora. Tapi lihat di arah bagian kirinya, Kraibu mendapatkan blind spotnya dan berhasil bisa menumbangkan satu player dari arah tim Red Bull Rebellion. Tapi Slayer pun melihat pergerakan yang dibangun oleh tim Kraibu yang masih bermain di arah bagian Broken Wall. Masuk ke arah bagian compound dan dipantulkan granat. 3, 2, 1 dicari deteksi oleh seorang Kraibu. Berusaha untuk mendapatkan lagi knockdown tambahannya ke arah tim Red Bull Rebellion. Wow, nyangkut di pagar, langsung dijatuhkan, terbackup lagi. Menyisakan satu member dari Rebellion, yaitu masih ada Geo yang bertahan, di mana posisinya sudah diketahui. Dan itu dia, ada sebuah backup, posisinya sudah di lock. Kali ini granat dikirimkan, piung! Apakah bakal meledak? Masih belum pas pada sasarannya, dan ini dia. Untung saja seorang IO masih mendapatkan bibir circle, dan itu dia bakal commit push yang dilakukan karena sangat disayangkan kalau kita tidak melakukan push dari Supply Bank kali ini. Tapi masih ada utility yang kembali dimainkan. Apakah berhasil terconnect juga? Masih belum berhasil. Kali ini Slayer bakal ditinggalkan begitu saja. Yes, masih sama-sama mencoba bertahan di arah bagian bibir circle kali ini dan nampaknya dari arah Matoy akan coba reposition kembali, berusaha untuk mundur sedikit backstep ke arah bagian pergudangan, sementara dari Kraibu masih sama nge-hold angle di tempat yang sama, tapi granatnya nampaknya matang tapi masih terhalau dengan broken wall yang dijadikan tempat perlindungan dari arah angle seorang Kraibu.
Iya, itu dia. Kita sudah masuk di bagian circle kelima yang dimana zonanya semakin sakit dan masih diisi oleh 15 tim, 48 player masih aktif. Ini di bagian kiri, kanan, tengah bakal padat. Tapi ternyata ini kalau mau dibilang Supply Blank dan juga Rebellion melakukan rotasi langsung, mereka bakal mendapatkan space yang cukup aman. Dan ini dia juga ternyata fight sudah mulai pecah di bagian lainnya di mana EVOS mendapatkan juga satu member dan juga BMW Flux mendapatkan juga beberapa player dari tim-tim yang berada di sekitaran mereka. Yes, betul. Dan terpantau juga dari arah bagian Elimination Feeds dari arah Microboy tadi juga berhasil bisa mendapatkan korban tambahan yang lagi dan setup smoke juga sudah mulai dibangun dari arah tim Supply Bank berusaha untuk memisahkan visionnya, tapi lihat ada pergerakan di arah bagian lantai 2 yang akan coba dicari lagi di TXT, tapi somehow dari Asgard pun tereliminasi di posisi yang ke-14 berbarengan ternyata dengan tim Red Bull Rebellion. Wah, dan itu dia nice try untuk Asgard, untuk beberapa tim yang sudah terpulangkan, tapi kita bakal melihat lagi kali ini. Matoy, low SP terus ya, mereka bonyok-bonyokannya Windia Supply Bank ini tidak ada takut-takutannya, dan itu dia bakal ada join lagi rotasi dari Dunia Games. Beberapa member sudah melakukan rotasi dan bakal padat. Banyak tim yang sudah mulai melakukan sekolah offline kali ini, tapi itu dia Kribu mendapatkan lagi satu member dari Dunia Games kali. Masih bertahan satu member berada di bagian gerasi, itu masih ada Okta kali ini. Tapi itu dia pilot tertangkap lagi dari bagian Okta kali ini. Okta bakal diputus oleh dua member dari Supply Bank kali ini, tuan situation, dan itu dia Okta sangat low HP-nya, masih ada asap yang menutup vision kali ini. Tapi itu dia Matoy dari bagian kanan, prediksi terus mesti dilakukan, belum ada hitmark, dan itu dia Bobo juga terpulangkan kali ini. Dan itu dia Okta juga berhasil dapatkan dari seorang Rosemary yang pastinya kita melihat bahwa Dunia Games sudah secara utuh terpulangkan ke arah lobby. Yes, betul. Dan 11 tim tersisa lagi dan kali ini ada flank dibangun oleh seorang Ichal. Melihat dengan begitu bebasnya Laser pun berhasil di take down, bahkan KF juga ikut ter-take down dengan jepitan dilakukan oleh tim Creed yang berhasil bisa mengunci pergerakan dari player EVOS, dan EVOS pun harus puas di posisi yang ke-11 untuk di game kita yang pertama, dan 10 tim tersisa dan BMW. Mereka dibuat tidak bergeming dari posisi mereka dari awal hingga detik ini, dan circle juga akan semakin mempersempit lagi ruang gerak dari 10 tim yang tersisa, Reski. Betul sekali, dan ini circle benar-benar netral ke bagian posisi yang sangat terbuka, tidak menguntungkan untuk siapapun, dan kita bakal melihat juga BMW yang dimana bakal berhadapan lagi sama-sama low HP-nya, dan itu chemistry dari bagian bak mobil tidak melihat satu member berada di bagian pinggiran tembok, sangat low. Barrier berhasil masuk lagi ke bagian, tapi ada sebuah splash damage yang langsung saja kembali menumbangkan. Datmos masih merungkuk di bagian bak, masih merungkuk melakukan help me kali ini ke arah temannya, dan masih mencoba diselamatkan oleh chemistry dan terus dipantau lagi. Sial mencoba melakukan granat lagi ke arah 21 kali ini, belum berhasil terkonek, mencoba granat berikutnya lagi. Tas meledak, salah sasaran sayang. Yes, betul, masih belum bisa connect. Nampaknya granat yang dilontarkan dari arah tim Maruzama, dan kali ini dari arah BMW. Kimain masih berusaha untuk mendapatkan lagi posisi yang lebih enak lagi, dan ini udah mulai padat banget di arah bagian Sko. Udah mulai terlihat pergerakan dari arah Chisun, tapi tembakan dari arah bagian luar jendela akhirnya didapatkan juga, dibakar, akan coba dibakar posisi dari arah tim 21 dari arah bagian luar oleh angle tim BMW. Itu dia Kinguf, close combat yang cukup baik menumbangkan seorang Chisun, dan bahkan mereka sudah mengantongi 3 poin dan masih lengkap dengan 4 member mereka. Ini kekuatan yang masih dimiliki oleh Maruzama, tapi ini dia posisi yang sangat terbuka, mau tidak mau bakal mendesak mereka untuk masuk lagi mencari posisi, yang pastinya beberapa tim yang masih mempunyai banyak vehicle cukup menguntungkan buat mereka untuk menjadi pertandingan permanen kali ini. Batman! Yes, betul, dan itu dia. Wow, itu dengan jendela yang benar sempit banget tapi bisa dimaksimalkan posisinya oleh seorang Keno. Tapi backline-nya juga akan coba diwaspadai lagi, akan coba ditingkatkan lagi awareness-nya dari bagian luar, dan BMW yang merupakan penguasa di arah bagian scope pun juga harus gugur di posisi yang ke-8, dan kali ini dari arah FJ warning dilakukan, tapi Datmos juga terkunci di balik satu buah shake yang kecil banget, bahkan Nei pun akan coba diburu posisinya oleh seorang Ichal. Iya, dan ini dia kita melihat juga dari tim Creed di mana mereka mulai nyayur ke berbagai arah. Bagian kiri ada Supply Bank yang masih berupa keras masuk dengan melakukan setup smoke, bersembunyi di balik asap saja, dan Creed bakal melihat ke berbagai arah dengan begitu terbuka saja vision mereka. Dan itu dia di mana dua member dari Supply Bank masih terkena out, masih mencoba kembali selamatkan. Semua tim bakal terdesak, bakal didesak juga oleh Bluezone yang sebentar lagi bakal menutup, dan di mana sumber Bluezone sudah dekat. Kalian harus kembali mencari posisi yang aman kali ini.
Yes, betul. Tadi juga ada beberapa predict shot dari arah seorang Kenot berusaha untuk menembus smoke yang dibangun oleh tim 21 FJ. Masih bisa bersembunyi berkamuflase dengan smoke yang dia setup, tapi nampaknya Kingu juga tidak sabar lagi berusaha untuk melakukan jumping up and down, berusaha untuk melihat lagi pergerakan dari arah tim-tim yang terbatas di area bagian luar. Dan Creed, mereka memiliki satu buah fortingan bagi yang untuk bisa dijadikan serangan cegahan peluru panas dari bagian luar, tapi circle-nya ini udah mulai semakin ke center lagi, nggak banyak tim yang diunggulkan, Reski. Iya betul sekali, tapi itu dia FJ bahkan tertangkap, dia melakukan proning dan itu dia sial mencoba maju sedikit dan berhasil mengalahkan 21 eSport dengan 6 tim tersisa. Bahkan kita mau lihat bahwa dari tim GPX sudah mulai step up, mereka masih bertahan dalam top 6 kali ini dan 18 tim masih aktif, di mana juga aimbot kembali tertangkap dari seorang sial kali ini. Yes, betul. Dan bakal lihat juga ada Hulk juga ter-take down dan bahkan misalkan last man standingnya dari arah seorang Revon yang masih berusaha untuk bisa survive dan healing juga dilakukan, berusaha untuk revive juga rekan satu timnya dari arah Creed. Tapi lihat gugur sudah player dari arah Creed di posisi yang ke-6 dan 5 tim tersisa dan GPX. Mereka juga sudah mulai step up gameplay mereka dari game yang pertama, Reski. Betul sekali, kapak dari GPX sudah mulai tajam. Mereka sudah mulai memukul mundur beberapa tim di sekitaran mereka. Walaupun lagi terkenal dua member juga dari Maru sama masih berusaha keras. Berhasil lagi mendapatkan Jacques. Morpheus juga di posisi ke-6 dan itu dia kembali Spawn Free mendapatkan lagi spray down-nya ke arah player dari Supply Bank. Spawnsy sudah terlihat lagi, tapi masih ada asap. Wow, kali 6 no adjust kali ini dari seorang Kraibu memulangkan Maru sama di posisi keempat kali ini. Wih, 12 poin mereka sudah mengantongi dan kali ini Kraibu mulai menunjukkan taringnya. Kembali Nyayo lagi bagian kiri, tapi KP dengan proning cukup dewasa, santai menjadi caci di bagian posisi yang sangat terbuka. Aimnya cukup rapi menumbangkan seorang Kraibu lagi kali ini. Yes, betul. Kaibu nampaknya tadi terlalu overpick lagi karena tim GPX dan kali ini Bilot pun juga akan coba diburu nampaknya oleh seorang Heaven bergerak begitu terbuka open tanpa adanya setup smoke dari arah tim GPX dan Heaven pun akan coba langsung nge-shoot ke arah tim Supply Bank dan itu dia Supply Bank yang tadi diunggulkan sekarang juga puas dan tiba-tiba GPX yang mendapatkan 2 WC dari mereka untuk di game kita yang pertama pada hari ini, Reski. What a nice play, the real Kappa.